Perkenalkan, nama saya Nikmatul Alia Fadlistani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3, kelas B. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen saya, yakni Bapak Dr. Muhammad Akbal Elmi, selaku pengampu mata kuliah pengelolaan kelas. Nah, di sini saya akan membawakan dua tema. Yang pertama, membina disiplin dan perilaku peserta didik. Yang kedua, menciptakan iklim kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih cara mendisiplinkan dan perilaku pada peserta didik. Yang pertama itu, kita harus mengetahui pengertian dari disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Dengan mengetahui pengertian disiplin, kita dapat menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mendisiplinkan peserta didik dan perilaku peserta didik. Yang kedua, pengertian perilaku. Perilaku merupakan sikap yang dimiliki oleh peserta didik yang dipengaruhi oleh adat, nilai, estetika, dan maupun merupakan dari sifat genetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh guru untuk membina disiplin pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, yaitu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dengan menggunakan kata-kata yang baik. Yang kedua, memprogramkan pendidikan karakter disiplin. Dan yang ketiga, menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. Dan yang keempat, sekolah melibatkan guru dalam membina disiplin peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membina kedisiplinan siswa SMP. Yang pertama, yaitu memulai seluruh kegiatan dengan kedisiplinan waktu dan mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, mempelajari pengalaman peserta didik melalui kartu catatan kumulatif. Dan yang ketiga, memberikan tugas kepada peserta didik dengan jelas dan dapat dipahami. Selanjutnya, adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membina kedisiplinan siswa SMA. Yang pertama, pembinaan disiplin siswa melalui keteladanan. Dengan adanya keteladanan, siswa dapat mengetahui apakah kedisiplinannya meningkat. Dan yang kedua, pembinaan disiplin siswa melalui pemberian motivasi. Dengan adanya pemberian motivasi, maka siswa dapat bersemangat dalam belajar dan dapat bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, pembinaan disiplin siswa melalui pengawasan. Dengan adanya pengawasan, kita dapat mengetahui apakah pembinaan disiplin yang telah kita lakukan terhadap peserta didik berhasil atau malah gagal. Dan yang terakhir, yakni pembinaan disiplin siswa melalui pemberian sanksi dengan hukuman. Dengan adanya pemberian sanksi dan hukuman, maka siswa tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan siswa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak benar dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, terkadang timbul pertanyaan bahwa adakah treatment atau perlakuan yang berbeda untuk mendisiplinkan peserta didik pada tingkatan SD, SMP, dan SMA? Jawaban saya ada, karena di dalam pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Saya mengambil contoh pada anak sekolah dasar. Dia belum mengetahui dan memahami mana yang baik dan buruk baginya. Dan terkadang anak sekolah dasar itu masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, terkadang dalam proses pembinaan perilaku siswa SMA, terkadang ada siswa yang membangkang dan tidak mau diatur. Cara dan sikap yang akan saya lakukan sebagai seorang guru, yang pertama, memberikan pendekatan. Yang kedua, memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik itu. Dan yang ketiga, memberi
iklim kelas. Iklim kelas merupakan situasi yang muncul dari hubungan antar guru dan siswa sebagai ciri khas di dalam kelas dan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Adapun ciri-ciri iklim kelas yang kondusif, yang pertama, proses pembelajaran yang tenang dan jauh dari kegaduhan atau kekacauan. Yang kedua, adanya hubungan yang akrab, penuh perhatian dan rasa kekeluargaan antar civitas sekolah. Dan yang terakhir, di dalam satu kelas dapat dilihat suatu aktivitas belajar mengajar yang tinggi. Nah, terkadang timbul pertanyaan bahwa mengapa guru harus memperhatikan iklim kelas? Karena dengan adanya iklim kelas yang kondusif mampu mendukung terciptanya proses pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara guru untuk memperhatikan suasana kedisiplinan siswa. Yang pertama, dengan adanya pandemi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, membiasakan siswa mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Yang kedua, guru harus menginstruksikan siswa untuk masuk ke dalam kelas dengan tenang dan tertib dan menjaga jarak. Dan yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, guru harus menginstruksikan kepada siswa untuk tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Contohnya seperti bersalaman, mencium tangan, serta berpelukan dan sebagainya. Kesimpulan dari kedua tema yang telah saya bawakan. Yang pertama, pembinaan disiplin kepada peserta didik yang dilakukan sekarang ini bukan hanya sekedar menjadikan peserta didik atau anak tersebut menjadi patuh, berperilaku baik, dan taat terhadap aturan, melainkan sebagai usaha untuk mendisiplinkan diri, yang artinya anak tersebut sudah berperilaku baik dan taat terhadap aturan bukan karena paksaan dari orang lain atau gurunya, melainkan kesadaran dari dirinya sendiri. Dan yang kedua, dengan adanya penciptaan iklim sosial yang kondusif mampu mendukung terciptanya kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.